Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan The JT Channel. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya saya bagikan triks ya bagaimana memanfaatkan fitur yang sudah ada di YouTube untuk menjaring subscriber sebanyak-banyaknya dalam hitungan jam atau dalam satu hari bisa bertambah 1000 atau lebih ya, yaitu dengan menggunakan fitur live streaming. Dan di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana melakukan live streaming di YouTube dengan menggunakan aplikasi OBS. Oke. Oke, kita cek dulu buat teman-teman yang belum paham atau belum tahu OBS Studio itu apa. Kita coba buka websitenya terlebih dahulu ya. Jadi OBS Studio adalah merupakan software atau aplikasi open source ya. Jadi gratis, ya, silahkan digunakan untuk teman-teman untuk melakukan, bisa itu adalah video recording atau juga bisa melakukan live streaming. Dan kali ini yang akan saya bahas di video kali ini adalah bagaimana melakukan live streaming di YouTube dengan menggunakan aplikasi OBS. OBS ini tersedia dalam beberapa sistem ya, yaitu Windows bisa, atau macOS atau Linux ya. Dan yang akan kita pakai adalah yang di OBS, yang di Windows maksud saya. Oke, untuk versi terbaru untuk OBS di sini adalah versi 28.1.2 ya. Untuk versi terbarunya teman-teman bisa download di obsproject.com/download ya, atau nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Oke, kalau OBS yang saya pakai masih versi 27.2.4 ya, tidak masalah, dan saya belum melakukan upgrade. Saya sementara masih pakai yang ini, versi yang 27. Oke, kita kembali ke YouTube-nya. Kita kembali ke YouTube. Kita akan melakukan live streaming. Misalnya kalau teman-teman yang niche channelnya misalnya seperti bulu tangkis atau mungkin olahraga lain ya, sepak bola atau apalah ya, dan akan melakukan live streaming. Live streaming di sini adalah seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Untuk tujuannya salah satunya adalah untuk menjaring subscriber agar kita bisa mendapatkan penambahan subscriber secara cepat dan signifikan dengan memanfaatkan fitur dari YouTube itu sendiri, yaitu live streaming. Triknya sudah saya bagikan di video sebelumnya, teman-teman bisa simak, dan kali ini kita akan coba praktekkan untuk melakukan live streaming dengan menggunakan OBS di YouTube ya. Oke, misalnya kita langsung saja ya, kita akan melakukan live streaming skor pertandingan bulu tangkis. Yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita masuk di YouTube-nya, di YouTube Studio. Kita akan buat, diklik buat, kita create ya, kita pilih yang live streaming. Oke. Yang muncul di sini adalah settingan live streaming terakhir kita, dan teman-teman bisa melakukan edit di sini jika teman-teman mau melakukan, atau judulnya bisa diganti ya, misalnya live streaming Australia Open 2022 misal seperti itu. Oke, ini judulnya, kemudian deskripsinya nanti sesuaikan saja. Ini contoh saja. Kemudian visibilitasnya teman-teman bisa bikin ini tidak publik dulu ya, agar nanti kita bisa cek dulu apakah live streaming kita tampilannya sudah oke, sudah cukup layak untuk ditonton oleh penonton kita atau belum. Kita bikin tidak publik dulu.
Kemudian di sini kita juga bisa pilih kategorinya ya, karena ini channel bulu tangkis, maka saya pilih kategori olahraga. Kemudian untuk thumbnail juga teman-teman bisa melakukan custom, bisa memasang thumbnail ya buatan sendiri ya. Jadi ini bisa kita klik opsi, kita bisa ubah. Nah, kita bisa cari thumbnail yang sudah kita buat. Nah, kemudian playlist juga teman-teman bisa pilih ya, mau playlistnya apa silahkan disesuaikan. Kemudian pilihan tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian ada ini sama fiturnya ketika kita mau posting sebuah video, kita mau upload sebuah video, ini sama. Kemudian juga ada tag, kemudian juga untuk pengaturan komentator kita masuk ke penyesuaian ya, live chatnya kita aktifkan karena ini akan sangat membantu kita untuk bisa berinteraksi dengan penonton, karena mungkin dan di settingan ini sebenarnya cukup penting juga kalau tujuannya adalah untuk menambah subscriber, maka live chat ini harus kita aktifkan ya. Kemudian mode pesertanya adalah kita pilih yang ini, ada pilihan ya, siapa saja, kemudian subscriber. Kita pilih yang subscriber, dan di sini ada pilihan juga di durasi minimum subscriber itu ada 1 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit atau custom. Artinya apa? Artinya kalau kita pilih durasi minimum sebagai subscriber 1 menit, maka dibutuhkan waktu penonton itu setelah subscribe bisa komentar itu setelah 1 menit dari dia subscribe ya. Jadi dia nunggu 1 menit dulu setelah subscribe baru bisa berkomentar di video live streaming tersebut. Dan fitur ini sangat bermanfaat karena apabila ada orang yang ingin berkomentar terhadap live streaming itu tetapi dia belum subscribe, maka dia tidak bisa, dia akan diarahkan untuk subscribe terhadap channel kita terlebih dahulu. Kemudian kita lihat dulu di sini adalah setelan streaming ya, ada setelan streaming ya. Setelan streaming, dan di sini ada kunci streaming atau stream key ya. Stream key ini adalah sebuah kunci yang nanti kita akan tempel ke encoder atau ke aplikasi yang akan kita pakai untuk live streaming. Jadi ini yang paling penting, ini aja kunci streaming atau key streamingnya. Ini yang akan kita pakai, nanti teman-teman bisa salin. Nah, setelah ini settingan ini selesai, kita akan melanjutkan langkah kita ke OBS-nya ya. Teman-teman tadi sudah download aplikasi OBS-nya di obsproject.com, menu download, silahkan teman-teman download dan install. Dan setelah diinstal kita masuk ke OBS. Lalu settingan apa saja yang akan kita lakukan? Oke, kita pertama ke menu setting. Nah, di sini general nggak usah ya, kita langsung ke stream aja nih, di stream sini. Nah, di service kita pilih yang YouTube ya, YouTube RTMPS ini. Kemudian di server kita pilih use stream key ya, use stream key. Nah, ini adalah stream key yang kita tadi dapat di YouTube ya, di channel YouTube kita yang ini. Nah, yang ini, nah ini kita salin, kemudian kita pastekan di sini. Oke, itu saja. Kemudian kita play, kita oke. Itu untuk menghubungkan antara aplikasi OBS ini dengan channel YouTube kita yang akan melakukan live streaming. Terus apa saja yang kita akan tampilkan misalnya ya, karena mungkin ini adalah live score ya. Live score kalau untuk pertandingan teman-teman itu bisa berpanduan pada atau mengambil shotnya, mengambil sumbernya mungkin bisa ke websitenya BWF. Oke. Kalau di
BWF, website BWF Fansite ini kan ada live, ini live per hari. Dan ini kita bisa tampilkan di streaming kita. Oke, kita copy URL-nya, kemudian kita di sini yang kita pilih ya, kita bisa pilih ini dengan menggunakan tanda plus, kemudian browser ya. Kemudian browser, silakan teman-teman bisa kasih nama browser 2 misalnya. Oke, nah alamatnya bisa kita paste di sini. Oke, ini ukurannya nanti bisa teman-teman sesuaikan. Kita oke, dan sudah muncul di sini ya. Nah, ini nanti tinggal teman-teman menyesuaikan aja untuk tampilannya agar bisa full screen atau kayak kita coba edit ya. Oke, kalau teman-teman tadi akan melakukan ukuran mengubah settingan browsernya ya, kita klik aja ukuran browsernya, kemudian kita rubah sesuaikan misalnya 1280 x 768, kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya akan jadi penuh seperti ini. Nanti tinggal teman-teman bisa coba-coba untuk menyesuaikan ukurannya seberapa agar bisa pas dengan tampilan di layar monitor. Oke, itu untuk displaynya ya. Kita ngambil shot dari website kalau kita misalnya mau menampilkan live score ya. Kalau kita mau menampilkan live score, kalau teman-teman mau menampilkan video, teman-teman menampilkan video misalnya, karena di tricks yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa memanfaatkan video yang bisa kita gunakan kembali untuk ditampilkan ke live streaming kita. Teman-teman bisa memilih di sini adalah media short ya, media short. Kalau yang belum ada, nanti teman-teman tinggal tambahkan plus ini, kemudian pilih media short. Kemudian kita bisa pilih ininya kita bisa browse, kita bisa cari file yang akan kita pakai. Setelah kita ketemu file yang akan kita gunakan untuk kita live di sini, misalnya, kemudian kita OK. Nah, ini tanda matanya kita aktifkan ya. Oke. Nah, ini kita naikkan ke atas. Nah, sudah tampil. Ini misalnya kalau kita mau menampilkan video, tadi seperti itu. Kemudian untuk settingan yang lain ya, settingan lain paling terkait dengan misalnya settingan audio. Di sini kita audio nih, desktop audio, kemudian mixnya kita bisa pilih, kita bisa aktifkan, atau kita nanti bisa nonaktifkan juga di sini dengan tanda silang seperti ini, kita bisa nonaktifkan. Oke, jadi itu adalah tutorial untuk melakukan live streaming dengan menggunakan aplikasi UPS Studio ya. Dan ini baru tutorial yang dasar aja agar teman-teman paling tidak bisa melakukan live streaming di YouTube dengan menggunakan dengan menggunakan aplikasi OpenShot dari OBS, yaitu OBS Studio. Teman-teman bisa download aplikasinya OBS di linknya ada di deskripsi video. Kemudian buat teman-teman yang mungkin masih kurang jelas terkait dengan proses melakukan live streaming di YouTube dengan menggunakan OBS Studio, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar, nanti akan saya jawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini, karena waktunya ini sudah jam 12 malam lewat ya, sudah overtime. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.